Calon Tumbal Pesugihan, Part 52, Penuturan Zifan. Mendengar jawaban dari Dinda yang sama sekali tidak ada sanggahan di dalamnya, membuat Zian, Yani, dan Manaf memasang ekspresi terkejut. Dan kami juga mendengar kalau perempuan yang Roy nikahi itu mengkhianati laki-laki yang ada di sampingnya sejak kalian masih remaja. Tambah Zian yang memang tahu mengenai kabar itu. Laki-laki yang kakak maksud itu sekarang calon suaminya Dinda. Insya Allah mereka akan segera melangsungkan pernikahan, ujar Kalin. Oh ya, Zian kembali terlihat kaget seraya menatap ke arah Dinda. Pasti ceritanya panjang, benar kan? Dinda kembali mengangguk. Intinya, sejak awal memang seharusnya Teh Dinda yang ada di samping kakak sepupu saya. Hanya ada beberapa kerumitan yang terjadi, salah satunya kerumitan dari perempuan itu. Jelas Yusuf yang tahu kalau Dinda tak ingin menjelaskan. Ah, begitu rupanya. Tapi memang kelihatan sih, sejak mereka masih remaja, saya merasa aneh dengan sikap perempuan itu, terutama ketika ada di samping kakak sepupu kamu. Waktu Dinda enggak pernah ada lagi di belakang mereka berdua, dia tuh kayak agak jaga jarak dari kakak sepupu kamu. Mereka sering kok lewat di jalanan depan rumah kami. Dan sebenarnya saya agak kaget karena akhirnya perempuan itu justru menikah dengan Roy dan memiliki berkhianat dari kakak sepupu kamu. Tapi setelah saya tahu yang sebenarnya sekarang, tampaknya memang dia enggak seharusnya ada di sisi kakak sepupu kamu, ujar Zian kepada Yusuf. Kalin, Kira, Vira, dan Rini kini saling menatap satu sama lain. Dinda masih diam dan tampak kembali memikirkan sesuatu, hingga akhirnya wanita itu tertawa pelan. Dia benar-benar merasa kehilangan mainan, sehingga akhirnya mulai menganggap Kak Agil tidak lagi berguna untuknya. Dia menganggap bahwa aku adalah mainannya selama ini, gumam Dinda. Dan mungkin seharusnya Elo segera mengatakan kenyataannya pada Kak Agil waktu itu. Bukan malah diam, memilih mengalah, dan pergi dari sini, sahut Kira sambil menepuk-nepuk bahu Dinda dengan keras. Sadarnya suka lama, tambah Vira baik itu ucapan maupun tepukan di bahu Dinda. Hei, sudahlah, kan kalian tahu sendiri kalau Dinda tidak mau menyakiti hati Kak Agil. Lagi pula apa salahnya mengalah jika itu demi kebaikan? Sudah, ayo kita cari sumber ledakan itu biar Zifan bisa segera istirahat setelah kita semua pulang dari sini. Ajak Kalin, mengingatkan tujuan selanjutnya. Nggak perlu dicari, Teh, cegah Zifan. Semua orang pun kini menatap ke arah pria itu. Ledakannya berasal dari bawah kanopi di depan rumah. Roy awalnya hendak menanam syarat penumbalan itu di sana. Dia menguburnya baru setengah, tapi dia ketahuan oleh saya dan akhirnya dia menanam setengahnya lagi yang dalam bentuk gaib ke dalam diri saya, jelas Zifan. Kamu mau cerita sama kami soal bagaimana awalnya sampai hal itu terjadi? Tanya Vira. Zifan pun mengangguk dengan cepat. Menurut saya, teteh-teteh harus tahu. Jadi kalau ada lagi persoalan bersangkutan dengan penumbalan yang Roy lakukan, kalian jadi akan lebih siap, jawab Zifan. Ya udah, kalau gitu kamu mandi aja dulu. Bersihkan diri kamu dan salat. Berdoa agar kamu selalu dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Kami akan menunggu di depan. Kami mau pasang lampu dulu, baru mencari sumber ledakannya bersama kamu, ujar Dinda. Iya, Teh. Saya akan mandi dan salat dulu. Zifan setuju dengan saran yang Dinda berikan. Yani dan Manaf kini mengantar keenam tamu mereka ke halaman depan, sementara Zifan akan diurus oleh Zian. Kira mengambil satu kantong berisi lampu yang sudah Dinda sediakan sejak semalam dari bagasi mobil milik Dinda.
Wanita itu kembali menyeberangi jalanan dan masuk ke halaman rumah milik Yani dan Manaf. Kantong berisi lampu itu Kira serahkan pada Kalin, karena Yusuf yang akan memasang lampu-lampu itu pada tempatnya. Kami udah lama enggak mengurus halaman depan sini. Sejak Zifan sakit, kami benar-benar hanya fokus pada kesembuhannya. Tapi semakin lama keadaannya semakin memburuk dan kami semakin tidak punya waktu untuk mengurus halaman rumah ini lagi. Hingga akhirnya rumah ini kelihatan gelap dan suram, ujar Yani. Jelas bapak dan ibu lebih memilih mengurus Zifan. Kami pun jika ada di posisi bapak dan ibu tentunya akan memilih hal yang sama. Anak-anak selalu lebih penting dari apapun bagi kedua orang tuanya, tanggap Dinda, tanpa menghakimi sama sekali. Dulu almarhum papa dan almarhumah mamanya Dinda juga begitu. Selalu Dinda yang jadi nomor satu bagi mereka, sampai di detik terakhir, ujar Vira. Saat petugas medis datang ke lokasi kecelakaan, almarhumah mamanya Dinda terus menunjuk ke bagian belakang mobil. Dan ternyata Dinda berada di belakang dengan kondisi terluka parah. Dinda berhasil diselamatkan meski akhirnya koma selama 2 minggu setelah mamanya melakukan itu untuk terakhir kalinya. Yani dan Manaf pun kembali menatap ke arah Dinda yang saat ini tampak sedang merenung. "Kamu kenapa membahas masalah sesedih itu di depan orangnya?" bisik Manaf. "Karena Dinda udah biasa ketika kami membahas masalah itu, Pak. Lagian, saat ini Dinda bukan lagi memikirkan apa yang saya bahas. Dia lagi memikirkan soal ledakan yang terjadi tadi," jawab Vira tanpa berbisik. Dinda pun beralih menatap ke arah Manaf tak lama kemudian. "Bapak tenang aja. Saya memang udah biasa mendengar pembahasan mengenai peristiwa meninggalnya kedua orang tua saya. Saya senang mendengarnya, karena saya enggak sempat melihat mereka untuk terakhir kalinya. Kenangan terakhir tentang mereka yang diketahui oleh sahabat-sahabat saya adalah pelipur lara yang selalu ingin saya dengar. Hanya dengan cara seperti itu saya bisa mengatasi duka mendalam yang saya rasakan," jelas Dinda, agar tak perlu ada yang merasa canggung ketika membahas tentang almarhum kedua orang tuanya. Zian membawa Zifan keluar dari rumah setelah Zifan selesai mandi dan salat duha. Waktu baru menunjukkan pukul 10 pagi saat itu, matahari sedang merangkak naik menuju pusatnya. Dinda mendekat pada Zifan bersama Vira dan Kira. Rini sedang membantu memegangi tangga bagi Yusuf yang sedang memasang lampu, sementara Kalin memegangi kantong yang tadi Kira serahkan. Di sana, Zifan menunjuk ke arah salah satu bagian tanah yang agak sedikit menurun. Roy menanam syarat penumbalan yang berwujud pada tempat itu. Waktu itu saya keluar untuk memintanya berhenti menyalakan mesin potong besi. Tapi yang saya lihat saat itu justru hal yang sangat membingungkan. Saya menegurnya, dia terlihat kaget saat menatap ke arah saya. Pada saat itulah dia langsung mendekat secara tiba-tiba dan memegang dahi saya dengan kuat. Setelah itu saya langsung kehilangan kendali atas tubuh saya sendiri. Dinda pun segera mendekat ke arah tempat yang tadi ditunjuk oleh Zifan. Tatapan Dinda tertuju pada Kira dan Vira. "Jaga mereka berdua beserta kedua orang tuanya selama proses penghancuran syarat penumbalan itu," pinta Dinda. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.